Hujan deras yang terjadi pada Selasa 31 Desember 2019 sore hingga Rabu 1 Januari 2020 menyebabkan sejumlah wilayah di Jabodetabek dan sekitarnya terkena banjir. Tidak sedikit dari warga yang harus rela untuk mengungsi dari tempat tinggal mereka. Warga di sekitar Cipinang Melayu, Jakarta Timur menjadi salah satu yang terdampak banjir di Jakarta. Sejumlah warga yang terdampak banjir mengungsi di Universitas Borobudur, Jalan Raya Kalimalang, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Sedikitnya ada 1.000 warga, di antaranya 114 balita dan 51 lansia mengungsi di sini. Saya pun sempat melihat langsung kondisi di posko pengungsian tersebut. Ya, perempuan hebat. Kali ini saya sudah berada di salah satu posko pengungsian, tepatnya di Universitas Borobudur, Jakarta Timur. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi korban banjir di wilayah Jakarta Timur ini dan mengajak Anda untuk melihat lebih dalam. Dan nanti saya akan coba berbincang dengan beberapa korban dari banjir di kawasan Jakarta Timur ini. Nah, baik perempuan hebat, saya masih mencoba untuk mengajak berbincang begitu ya dengan beberapa korban banjir di wilayah Jakarta Timur ini. Dan kalau saya lihat ini ada salah satu korban, seorang ibu yang tampaknya sedang hamil. Mari kita ajak berbincang ya perempuan hebat. Mbak, selamat siang, mohon maaf mengganggu. Mbak, saya Agung dari My TV. Mbak, boleh perkenalkan dengan Mbak siapa nih? Bunga. Mbak Bunga, baik Mbak Bunga. Mbak Bunga ini kalau saya lihat tadi kan Mbak seperti sedang santai begitu ya Mbak ya. Tapi kalau boleh tahu Mbak, sejak kapan sih Mbak ada di posko pengungsian di Universitas Borobudur ini Mbak? Dari tanggal 1. Tanggal 1 artinya hari Rabu ya. Mbak Bunga di sini dengan siapa aja Mbak? Sama keluarga sih, suami, anak, sama ibu. Berempat. Mbak, mohon maaf nih kalau saya lihat Mbak seperti sedang hamil gitu Mbak ya, gitu ya. Berapa bulan nih Mbak? 21 minggu. Ada kendala nggak sih Mbak dengan kondisi Mbak hamil di saat kondisi di posko pengungsian seperti ini? Ya paling badannya nggak enak aja sama kepalanya pusing. Tapi udah itu sih, udah berobat kan di sini ada posko kesehatan juga, sama dikasih obat sama vitamin sih kalau buat kehamilan kan. Tapi ini untuk bantuan seperti untuk keseharian gimana Mbak? Sudah tercukupi atau apa sekiranya yang memang dari pihak Mbak dan keluarga yang masih sangat dibutuhkan? Kalau untuk makanan semua sih alhamdulillah udah terpenuhi, makanan, minuman ya. Paling kalau untuk ibu hamil sama balita paling cuma pengennya sih alat tidur yang enak gitu, yang nyaman. Sama selimut lah paling, selimut lagi. Bu Siti, Ibu sejak kapan Bu berarti ada di posko pengungsian ini Bu? Semenjak kejadian banjir itu ya Mas, dari jam 1:30 itu air masuk, kita terus bahasanya beres-beres perabotan yang kita bisa beresin kayak sepeda motor bapaknya gitu keluar, kita di dalam sendiri, anak pada tidur kan. Pas begitu nyampe jam 1:30 sampai jam 2-an lebih, sekitar ituan lah kita beres-beres baju, sempat kita nyelamatin baju dan anak-anak saya bangunin, nak ayo pada bangun kita banjir, kita naik ke atap masuk kita rumah kan emang agak loteng ya, kita orang ngontrak gitu kan. Setelah itu air terus masuk Mas, dari jam 1:30 itu masuk sampai 2:30 air lampu mati. Habis itu udah kita nggak bisa ngapa-ngapain Mas, hari segitu. Terus sampai 4:30 terus air masuk sampai ke atap 3, sampai ke rumah atap itu udah kita akhirnya di situ Mas, terjebak kan. Akhirnya terjebak itu, setelah itu kita sebelah kita ada RT kan, bagaimana Pak RT ini saya mau ngungsi aja karena udah posisi lampu kan mati kan, kita udah nggak punya persediaan apa-apa itu di rumah. Akhirnya kita diselamatin sama tim SAR itu. Proses evakuasinya ada perjuangan khusus nggak Bu? Karena kan tadi kalau Ibu sempat cerita di awal tinggi ya Bu ya, sampai atap rumah gitu. 2,5 meter iya. Di situ kita karena udah terjebak, ya istilahnya kita buat makan adalah kayak istilah kata bahasanya kayak kue, tapi untuk kesananya kan sampai berhari-hari kan nggak mungkin ada. Akhirnya kita minta ke Pak RT, ada istilahnya gitu, Pak RT ini bagaimana nih saya minta dievakuasi. Iya, terus ada, setelah itu ada kita dijemput sama tim SAR itu. Ibu itu ya itu Mas, saya jadi mau nangis jadi kalau cerita ya, dilemparin kayak tambang itu. Terus kita akhirnya dari anak sampai saya semuanya kita akhirnya selamat sampai ke tim SAR itu dengan perjuangan yang luar biasa Mas. Kalau ingat itu saya tuh nangis Mas, karena apa ya Allah, taruhnya nyawa itu Mas.
Satu persatu ibu dengan anak bergantian atau bagaimana Bu? Iya, satu persatu. Saya, habis itu suami, terus anak-anak. Jadi itu udah habis itu ya udah alhamdulillah kita selamat lah sampai di tempat yang lebih aman daripada itu Mas. Iya. Bukan artinya sudah berapa tahun tinggal di sini Bu? Ini menjadi yang sebenarnya terparah atau sebenarnya memang biasa saja setiap tahunnya Bu? Ya, ibu di situ udah 20 tahun ya Mas, dari tahun 2000. Ini yang terparah dari tinggal ibu di situ selama saya tinggal di situ ya 20 tahun. Ini yang paling terparah. Sebelum ini itu paling ya semeter setengah, semeter yang nggak nyampe 2 meter. Ini yang lebih parah karena ini 3 meter lebih ini. Di dalam rumah 2 meter setengah itu sampai saya kelelep itu, makanya sampai atas atap itu Mas. Iya. Baik Ibu Siti, terima kasih Ibu Siti. Yang jelas salam untuk anak-anak, sehat selalu untuk Ibu Siti. Mudah-mudahan nanti bantuan juga bisa terus berdatangan dan mudah-mudahan juga tidak ada korban-korban luka atau yang lainnya Bu ya untuk kejadian banjir-banjir selanjutnya Ibu ya. Sehat selalu Ibu Siti. Terima kasih ya Ibu Siti ya. Baik perempuan hebat, kita coba ngobrol dengan beberapa korban banjir yang lainnya. Bu Iis, sejak kapan Ibu Iis tinggal di pengungsian ini? Ya hari Rebo tanggal 1. Tanggal 1. Iya, Bu Iis dengan siapa aja? Kalau saya lihat ada 2 anak begitu ya di sini? 3 Ada 3. Iya. Ibu ada dengan 3 anak dan ada siapa lagi Bu yang mengungsi di sini? sama mertua. Ada ipar, keponakan, iya suami. Ada cerita nggak Bu saat Ibu proses evakuasi kemarin dari rumah hingga akhirnya tiba di posko pengungsian Universitas Borobudur ini? Dari semalam ya, dari jam 3 sampai malam nunggu itu tim SAR belum datang. Kan bikin tingkat, terus ada apa sih namanya? Di atas duduk nunggu aja sampai deg-degan. Terus nggak lamanya udah datang tim SAR satu-satu dijebol itunya apa? Atapnya. Iya. Sama tim SAR diinin. Itu berarti tinggi banjir saat itu saat hari Rabu malam itu ya Bu? Itu seberapa Bu? Itu apa? Segenteng. Sampai seatap ya? Iya. Sampai seatap. Saat evakuasi tim SAR menjebol atap. Iya. Menjebol atap. Jadi lewatnya ke atap, dijebol. Anak-anak Ibu satu persatu digendong. Iya, digendong. Ini dulu yang kecil, terus yang kedua ini, yang ketiga emaknya, baru mertua. Udah gitu aja. Sejumlah bantuan sudah berdatangan ke posko pengungsian ini, mulai dari makanan, pakaian, dan obat-obatan, baik untuk orang dewasa maupun anak-anak. Antrean para korban banjir pun kerap terjadi sesaat ketika bantuan datang. Sejumlah korban mengaku bantuan berupa selimut, pakaian bayi, dan alas tidur masih belum mencukupi. Permasalahan lain yang dialami korban pengungsi adalah ketersediaan toilet. Toilet masjid menjadi salah satu lokasi bagi korban pengungsi melakukan kegiatan mandi, cuci, dan kakus atau MCK. Untuk MCK, sehari-hari para korban banjir ini memanfaatkan toilet yang ada di masjid, tapi juga ini ada bantuan dari Kementerian PUPR. Ini ada salah satu toilet berjalan begitu, dan ini gratis bisa dimanfaatkan oleh warga korban banjir. Baik. Jadi memang kalau saya lihat, jadi kalau memang saya lihat ini di dalam toilet berjalan ini ada 4 bilik toilet yang bisa dimanfaatkan oleh warga, dan sehari-harinya warga memang memanfaatkan mobil toilet berjalan ini untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Bukan hanya mobil berjalan atau toilet berjalan juga, tapi juga di sebelah kiri saya ini juga ada 2 toilet duduk yang juga bisa dimanfaatkan oleh warga korban banjir di posko pengungsian Universitas Borobudur ini untuk sehari-harinya melakukan kegiatan MCK, mandi, cuci, dan juga kakus. Sisi lain, sejumlah relawan yang turut membantu trauma healing korban banjir pun saya temui di sini. Setiap harinya mereka mengedukasi dan menghibur para anak-anak di sini.
Saya ingin tahu dong, ini teman-teman kalau saya lihat Mbak dari kampus atau dari sekolah atau gimana nih? Kalau saya sendiri sih mahasiswa dari Stikes Mitra Area Husada lagi PKL di Puskesmas Kecamatan Makassar. Iya, kebetulan kita disuruh ke sini sih sebenarnya untuk bantu trauma healingnya di sini anak-anak. Kalau kita ke sini datangnya jam 9-an atau jam 9.10 lah. Di situ kita langsung main aja. Nanti kita kumpulin anak-anaknya. Pertama kita mainan, habis itu langsung ke penyuluhan-penyuluhan biasa sih tentang cuci tangan atau tentang kejamban gitu sendiri. Biar nggak kotor lah intinya mereka. Walaupun mereka di sini yang kurang lah mungkin fasilitasnya, tapi diituin aja sih supaya mereka lebih baik di sini. Mbak Ipin terima kasih ya. Sukses untuk kegiatan trauma healingnya bersama relawan yang lainnya Mbak Ipin ya. Nah perempuan hebat, itulah tadi secuplik potret kehidupan dari para korban banjir di wilayah Jakarta Timur. Bukan hanya di sini, masih ada beberapa titik lainnya yang menjadi tempat aman sementara, tempat berteduh sementara bagi mereka para korban banjir. Masih banyak bantuan yang dibutuhkan oleh mereka dan uluran tangan dari Anda untuk sedianya membantu berbagai jenis bantuan seperti makanan, pakaian dan lainnya masih sangat mereka butuhkan untuk hidup layak meskipun saat ini mereka di posko pengungsian. Dan harapan kita bersama dan doa kita bersama mudah-mudahan banjir serupa tidak kembali terjadi sehingga mereka para korban banjir bisa kembali ke rumah mereka dan hidup seperti semula, seperti biasanya. Dari Jakarta, Agung Karsena, M. Kurniawan, MyTV melaporkan.